Oke. Nah, kan kemarin kita menyinggung ini soal fenomena Robin Hood di era digital gitu ya. Saya kira ini pas nih, memang istilahnya gitu, dan ini mungkin akan menjadi satu terminologi baru gitu dalam dunia digital sekarang ini. Nah, yang menarik itu adalah bahwa pemerintah kan selama ini selalu menyebut bahwa itu hoax datanya ya, tidak benar itu data PIN itu bocor, tidak benar kemudian komunikasi presiden itu juga bocor dan itu diinskripsi. Tapi kemudian kan kita pernah nyinggung, tapi kenapa BSN akan mengambil langkah-langkah hukum, kan begitu ya. Dan yang lucu ketika dia misalnya tahu bahwa dia akan diambil langkah hukum ini, dia pada hari Sabtu yang lalu ya, Sabtu itu tanggal 10, jadi 2 hari yang lalu dia bahkan membuat status ini setelah Twitternya disuspend, dia bikin Twitter baru lagi, dan dia bilang, dia nantangin lah gitu dalam bahasa gitu, dia bilang ini sudah 21 hari loh gua melakukan langkah ini, lu mau mulainya dari mana gitu. Ini pertandingan, ya ini pertandingan kecerdasan aja, yang konsekuensi dari dunia digital itu semakin dikesankan bahwa itu rahasia, semakin hacker terangsang untuk membongkar kan. Jadi psikologinya begitu, semua orang akan mengintai hal yang paling disembunyikan, yang paling rumit itu. Jadi kalau BSN mau lakukan langkah hukum, ya si hacker bilang, ya ini bukan soal langkah hukum, gua lagi nguji kemampuan kalian untuk membackup data kalian kan. Harusnya pemerintah mengatakan, oke, kami akan beli software yang lebih canggih itu, mungkin software Pegasus dari sebuah perusahaan di Israel. Tapi kemudian orang kasih disclaimer bahwa iya boleh aja tuh, tetapi Indonesia nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel kan, soal-soal begituan. Tapi tetap saya menganggap bahwa hacker ini fungsional dalam mengupayakan perubahan yang dipercepat. Dan itu artinya kita mesti menduga keras bahwa mungkin dalam 1 semester kemarin sampai hari ini, hacker-hacker ini bekerja sama secara diam-diam dengan intel-intel asing tuh untuk menguji daya tahan politik bangsa Indonesia itu. Dan kita berharap bahwa ada satu, misalnya duduk di depan konferensi pers dipimpin oleh Pak Joni Plate, di situ ada BSSN, ada Pak BG itu, BIN segala macam, lalu dipimpin oleh Pak Mahfud, dan konferensi persnya berbunyi kira-kira kami sudah menemukan siapa Bjorka itu. Nah, itu keren tuh. Kalau cuma ngancam-ngancam mau pergerakan atau bereaksi itu hoax segala macam. Ya 21 hari ini menunjukkan bahwa pemerintah itu lunglai di depan seorang mungkin anak umur 22 tahun, 23 tahun. Tapi dia pasti punya jaringan tuh. Jadi sekali lagi ini permainan intelijen udah ada di situ. Nah, kalau pemerintah bereaksi secara kasar, ya justru yang halus itu akan dimainkan lebih jauh, lebih panjang dari 21 hari. Bukan oleh Bjorka, bahkan yang lain akan terangsang untuk masuk dalam permainan perang digital ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah SWT, kita bertemu kembali, alhamdulillah, dalam suasana yang cukup cerah. Seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang aktual, kekinian, juga masih viral. Pada kesempatan ini mari kita sedikit menganalisa tentang Bjorka. Ya, Bjorka ini adalah salah satu hacker yang sampai saat ini belum terdeteksi. Ya. Ini seperti petir menyambar, ya. Dengan tiba-tiba ini banyak sekali diungkapkan tentang berbagai macam kebohongan-kebohongan, terutama para petinggi negeri kita, ya, yang selama ini menyembunyikan berbagai macam kebohongan. Ya. Dan ternyata Bjorka ini satu hacker yang kata seorang pakar itu, Mustafa Nahrawardaya itu, dia berada di mana-mana, bukan saja di satu tempat, tapi tidak berada di Indonesia. Ada yang mengatakan dia berkedudukan di Warsawa, Polandia. Namun apa yang menarik di sini adalah tentang bocoran-bocoran, ya. Dan menurut pakar cyber Alfon Tanujaya itu adalah data-data itu valid. Selain itu, selain Bjorka itu juga ada surat edaran yang berkop itu dengan lambang bintang dengan tulisan itu Partai Komunis Indonesia. Ya, yang di dalamnya itu ada semacam instruksi-instruksi atau doktrin-doktrin, ya, yang ditujukan kepada pemimpin kita. Dan yang ketiga, ini juga yang hampir bersamaan, ini tentang pengakuan dari seorang penulis
Jokowi undercover yang dulu pernah ditangkap selama 3 tahun, tapi setelah 2,5 tahun dia bebaskan dengan bersyarat ya, ternyata ini membuat buku lagi dengan judul Jokowi Undercover 2. Ini pun banyak sekali hal-hal yang luar biasa ya. Nah, dari ketiga sumber informasi ini ya, ini ternyata kita melihat bahwa di rezim ini, di rezim Jokowi ya, ternyata ya, ini penuh dengan kedustaan, penuh dengan kebohongan. Apa yang dituliskan oleh Bjorka ini ya, bagaimana para petinggi kita nih yang melakukan kebohongan. Di situ ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Erick Thohir, ya, bahkan Puan Maharani. Ya. Bahkan belakangan itu malah membongkar tentang kebusukan-kebusukan yang ada di kepolisian. Ya. Baik apa yang dilakukan oleh Tito, kemudian Sambo, termasuk juga masalah-masalah yang sebenarnya kalau diungkapin itu aib ya. Nah, tetapi ini sekarang menjadi terbongkar. Jadi betapa rusaknya moral para petinggi kita, ya, betapa hancurnya etika para petinggi kita, ya. Tetapi memang yang namanya kejahatan itu tidak pernah akan bisa bertahan lama. Jadi suatu saat pasti akan terbongkar. Serapi-rapinya orang membungkus bau busuk, pasti suatu saat akan tercium. Serapat-rapatnya orang mempertahankan kejahatan, pasti suatu saat akan terbongkar. Nah, sepertinya sekarang ini adalah satu momen untuk terjadinya sebuah perubahan dari pemerintahan rezim yang amburadul, ya, yang diselimuti oleh berbagai macam kedusta dan kebohongan, ya. Ini mungkin adalah momentumnya untuk terjadinya perubahan sehingga segala macam kebohongan, kebobrokan ini sekarang terungkapkan. Yang kedua, nah ini juga yang ada surat edaran yang dikatakan ini dilaporkan oleh CNN ya, dari seorang petinggi Polri di Mabes ya, yang tidak mau disebutkan namanya. Di sini ada 5 poin semacam doktrin atau instruksi. Poin yang pertama adalah ya, mereka meminta supaya Jokowi 3 periode atau paling tidak pemilu 2024 itu ditangguhkan. Yang kedua, mereka juga meminta supaya ketua KPU itu dari Banser. Nah, ini ada apa nih? Kenapa meminta dari Banser? Yang ketiga, ya, mereka meminta supaya ketua MK itu Usman, ya, itu dinikahkan dengan adik dari Jokowi. Ya. Yang keempat, mereka akan menurunkan dana 1 triliun lebih, ya, yang dimaksudkan itu untuk membungkam KPU, MK, ya. Kemudian ada satu lembaga survei tertentu dan juga kepolisian. Ya. Dan yang kelima, mereka juga meminta barang siapa saja yang akan menghambat terhadap apa yang ingin dilakukan, baik itu tokoh agama maupun tokoh nasional, supaya dihabisi saja. Walau alam ini surat ini resmi atau tidak ya, tetapi ini yang terjadi kan seperti itu, dan itu hampir semuanya terjadi, sudah terjadi bahkan, dan kita khawatir bahwa rencana ini juga akan dilaksanakan pada tahun 2024 ya. Maka ini satu berkah di mana rencana jahat ini atau yang disebut makar ini sudah Allah bongkar ya. Mudah-mudahan ini bisa diproses ya, dan mereka orang-orang yang terlibat itu bisa dijerat terhadap hukum. Sahabat sekalian, yang juga informasi yang bersamaan itu dari salah seorang penulis. Beliau ini adalah seorang wartawan media cetak di Jawa. Namanya adalah Bambang Trimulyono. Ya. Dulu pernah dipenjara gara-gara tulisannya di Jokowi Undercover ya, yang mengungkapkan tentang berbagai macam kebobrokan Jokowi ya. Dan ternyata begitu dia keluar malah bukannya kapok ya, tetapi malah dia mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang lain ya. Di antaranya adalah bahwa ijazah SMA Jokowi itu palsu. Demikian juga ijazah perguruan tinggi. Nah, sahabat sekalian, mari kita coba telaah ya. Kenapa informasi tentang petinggi-petinggi negeri ini bersamaan ya. Saya melihat bahwa
ini adalah satu momen ya, rezim ini sudah akan berakhir ya. Bahwa rezim ini ya, walaupun mereka mengupayakan untuk lebih lama lagi ya, dengan ambisi-ambisi yang 3 periode segala macam ya, tetapi tampaknya ini Allah menghendaki bahwa rezim ini sudah harus berakhir. Ditambah lagi sekarang ini adalah dengan kenaikan harga BBM, maka hampir seluruh rakyat sekarang betul-betul menolak ya, menolak terhadap kenaikan harga BBM yang dilanjutkan dengan permintaan supaya Jokowi itu mundur. Sampai saat ini ya, semua elemen masyarakat, baik dari mahasiswa, para siswa, para buruh ya, kemudian juga para ojol ya, ojek online ya, termasuk juga berbagai elemen dari umat Islam ya, termasuk emak-emak sekarang turun secara bersinergi ya. Mereka meminta kalau BBM tidak turun, maka Jokowi harus turun atau rezim ini harus tumbang ya. Mudah-mudahan ini adalah satu angin baik ya. Kita melihat ya, ini bukan sesuatu yang kebetulan ya. Pasti ini adalah merupakan skenario Allah atau makar Allah ya. Mereka membuat makar, mereka membuat rencana, membuat tipu daya, tetapi Allah pun mempunyai rencana tersendiri. Dan apabila Allah berencana, maka pasti rencana Allah yang akan berlaku. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat siasat, membuat rencana, membuat tipu daya ya. Tetapi Allah juga membuat makar, membuat tipu daya. Dan apabila makar Allah itu sudah berlaku, maka insya Allah makar Allah lah yang akan terjadi. Kita tunggu saja hari-hari berikutnya ya. Mudah-mudahan ini ada berita baik ya, dan ini akan terjadi pergantian rezim, pergantian pemerintahan ya. Karena rezim yang sekarang ini sudah keterlaluan ya, kebobrokannya sudah melewati batas, kebohongan, kebobrokan ya, moralnya yang rusak ya. Ini sudah melampaui batas, sudah tidak bisa ditolerir lagi ya. Rakyat sudah menolak, sudah tidak percaya. Maka satu-satunya jalan adalah terjadinya pergantian ya, baik itu secara sukarela maupun dipaksakan ya. Terima kasih, kita bertemu sampai di kesempatan lain ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.